Berbicara mengenai kehidupan, masyarakat suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang bisa hidup harmonis dan bisa menempatkan diri dimanapun mereka berada. Hal ini dikarenakan mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehidupan yang bersifat universal dan didapatkan dari leluhur mereka secara turun-menurun. Dalam riuh rendahnya zaman modern, generasi muda Indonesia kini memandang ke belakang untuk mencari inspirasi dalam warisan leluhur mereka. Menemukan sebuah harta karun dalam pitutur Jawa, sebuah filosofi hidup yang merangkul alam dan manusia dengan harmoni. Pitutur Jawa adalah bukan sekedar serangkaian kata bijak, melainkan sebuah kompas moral yang terjalin dalam peribahasa dan pepatah yang kaya makna. Filosofi pitutur Jawa membimbing kita dalam memahami kehidupan, hubungan antara manusia, serta ikatan manusia dengan alam semesta. Pitutur Jawa memandang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, bukan sebagai sumber daya yang harus dikuasai. Generasi muda kini menyadari bahwa filosofi ini tidak hanya sebatas warisan masa lalu, melainkan sebagai pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Sudah sepatutnya kita generasi muda berbangga diri karena kita mempunyai adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur kehidupan yang membentuk kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karsa. Manusia yang mempunyai karakter dan jati diri yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Berikut petuah bijak, kata mutiara, dan falsafah ajaran hidup orang Jawa kuno. Ulat menika nampani rasaning kalbu, wahyaning wacana paring lan nitya kaeksi, ingkang waspada ruh pamoring pasang cipta. Artinya, mimik wajah itu menunjukkan ekspresi hati. Keluarnya tutur kata bersamaan dengan sorot mata yang waspada akan mampu menilik dalamnya pikiran. Hal tersebut mengingatkan akan petua bijak Jawa, yakni eling lan waspada. Eling secara harfiah bermakna ingat dan ngrumangsani atau sadar dengan keadaan. Sikap eling ini jika ditinjau lebih jauh meliputi kesadaran tentang dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Waspada artinya adalah kita sadar akan hal-hal yang bisa menyebabkan diri menjadi hina dan celaka. Kewaspadaan dapat diwujudkan dengan waspodo ing lair, atau kewaspadaan terhadap bahaya yang tampak nyata. Waspodo ing batin, atau kewaspadaan yang hakiki. Waspodo saka panggoda, atau menangkal godaan yang menjerumuskan. Waspodo tan kena lena, atau lengah sekejap bisa lenyap. Dan waspodo tan kena keblinger, atau mewaspadai jebakan yang menyesatkan. Esensi dari sikap eling dan waspada adalah segala pikiran, ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam interaksi dengan sesama manusia. Seluruh makhluk dan lingkungan alam selalu dilandasi oleh keluhuran budi, pekerti, arif, dan bijaksana. Menjalani kehidupan ini dengan kaidah-kaidah kebaikan dan welas asih, agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan kebaikan dari Tuhan. Tiang ingkang andhap asor punika yakti pikantuk penganggep becik. Tiang meneng punika nyata wonten ing jaban pakewuh.
yang artinya orang yang rendah hati pasti akan dianggap baik. Sementara itu, orang yang diam itu selamat dari bencana lidah. Kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang sangat dihargai dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang dikatakan rendah hati ketika ia senantiasa bersikap sederhana tanpa menunjukkan sedikit pun kesombongan sebanyak apapun pencapaiannya. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah dapat menjadi pedang paling tajam di dunia. Betapa bahayanya jika kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Hati bisa terluka akibat sebuah ucapan yang terkadang tak disadari orang yang mengucapkan. Tak semudah menyembuhkan hati yang tergores karena ucapan. Meski tak berbekas, akan selalu terngiang bahkan hingga akhir hidupnya. Itulah mengapa penting untuk menjaga lisan. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik diam jika tidak mampu berbicara baik. Anga gemen rereh ririh ngatos-atos, den kawang-wang barang laku engkang waskita solahing tiang, yang artinya seyogyanya berlakulah sabar, cermat dan hati-hati. Perhatikanlah segala perilaku dan cermatilah terhadap perilaku orang. Menjalani hidup sudah pasti kamu akan sering menemui tantangan. Ada beragam hal-hal tidak terduga yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mungkin pada suatu waktu kamu berada dalam situasi yang benar-benar tersudut, atau bisa jadi kamu dihadapkan dengan dua atau lebih pilihan yang rumit dan membingungkan. Kecermatan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki dalam hidup. Dengan adanya sikap yang cermat, kamu tidak mudah salah arah ketika melangkah. Dihadapkan dengan situasi mendesak atau pilihan yang sulit, pertimbangan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Melalui pertimbangan yang matang, kamu bisa memperkirakan segala sesuatu secara tepat. Ini membuatmu bisa mengantisipasi beragam kemungkinan terburuk yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Penuh pertimbangan merupakan salah satu dari sekian perilaku yang hanya dimiliki oleh orang-orang cermat. Perilaku penuh pertimbangan membuatmu mampu menganalisis setiap masalah secara mendalam. Tiang ingkang boten manut pituturipun tiang sepah panemu durhaka wonten ing donya praptaning akhir tan wurung kesurang-surang, yang mempunyai arti orang yang tidak menjunjung nasihat orang tua akan menemui kutuk sengsara di dunia sampai akhirat, berakhir penderitaan. Ada berbagai karakter orang tua di dunia ini, namun semuanya tentu memiliki kebijakan pengasuhan yang berbeda. Ada yang begitu mengatur, ada pula yang sangat membebaskan anaknya dalam memutuskan sesuatu. Inilah yang membuat seorang anak kadang dilema untuk mengikuti instingnya sendiri atau ikut saran orang tua. Apalagi ada beberapa orang tua yang sedikit mengancam apabila anak tak menuruti nasihatnya. Sebenarnya semua keputusan bisa membawa kita kepada kebaikan, asalkan kita sadar betul akan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Namun hal itu tak sepenuhnya salah. Ada beberapa alasan mengapa mendengarkan nasihat orang tua bukan hal yang buruk dan bisa membawa kita kepada kebaikan.
Ketungkul uripe kalian ampun gadah karman marang pepas donya siang dalu. Emut yen urip manggih antoko. Artinya hiduplah dengan tekun dan hati-hati. Jangan mengumbar kesenangan dunia siang malam. Ingatlah bahwa hidup berujung kematian. Bersahaja artinya sebuah konsep atau sikap yang mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan dalam perilaku, komunikasi, dan sikap seseorang. Orang yang bersahaja tidak berpura-pura dan hidup dengan sederhana, tanpa keinginan berlebihan terhadap barang-barang material atau prestis. Dalam konteks spiritual, bersahaja dapat mengacu pada cara hidup yang sederhana dan mendalam, tanpa kesombongan atau keinginan berlebihan. Ini bisa mencakup praktek-praktek meditasi, kontemplasi, atau pencarian makna yang lebih dalam tentang kehidupan. Secara umum, bersahaja artinya apa adanya, di mana sikap ini mencerminkan integritas, ketulusan, dan kejujuran. Pentingnya bersahaja membantu Anda menjalani hidup lebih autentik, membangun hubungan yang lebih kuat, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, dan mencapai kedamaian batin. Adoh ambiwa murwakala ambiwa, yang artinya berbicara pelan, bertindak cepat. Kita sebagai manusia sudah pasti selalu memikirkan sesuatu tanpa kita sadari. Pada dasarnya, berpikir cepat dan bertindak cepat juga dianggap penting. Bahkan keduanya, hal tersebut tidak bisa dipisahkan, malah saling memiliki keterkaitan. Di sisi lain, mampu berpikir tepat dan bertindak tepat itu akan melahirkan manfaat bagi kita. Kita pun juga tahu bahwa berpikir cepat dan bertindak tepat itu sudah pasti akan sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai juga terkadang membutuhkan waktu yang lama, yang mana supaya pikiran itu dianggap matang dan pas untuk sampai pada tujuan. Adapun beberapa tahapan berpikir yang mungkin saling berkaitan meliputi berpikir secara pemimpin, seperti besar, berpikir tepat dan strategi, dan mengontrol diri dari kehendak supaya tidak keluar dari apa yang tidak seharusnya dipikirkan. Kedah eling lan waspada nglampahi owah kingsir jaman sakmenika.